Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun hanya di dalam media, sebuah media YouTube gitu ya. Dan hanya berbicara atau melalui visual saja, tidak bertatap muka secara langsung. Namun bagaimanapun keadaannya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita semua untuk bisa memanjangkan tali silaturahim di antara kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah serta inayah dan taufiknya kita masih bisa menikmati indahnya alam ini. Indahnya pagi hari, matahari terbit, indahnya suasana pagi, indahnya suasana siang, sore, malam. Bahkan yang terbesar adalah indahnya keimanan dan ketakwaan yang tertanam di dalam hati. Ya kalau mungkin sahabat, kenapa kok gambarnya gerdek-gerdek gitu ya? Ya mohon maaf, tapi tidak mengurangi lah ya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kita, Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabiinnya, terus juga keluarganya, serta hingga pada kita semua umatnya dari awal hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan di sebuah telaga yang bernama Telaga Kausar dan akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, pada kesempatan kali ini ya, sering di sana, terutama di latar belakang saya ini kan kucing ya, di dalam. Kucing merupakan salah satu, ya sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, kucing merupakan salah satu binatang yang disenangi atau dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas di luar sana ada yang menyatakan bahwasannya tidak boleh memperjualbelikan kucing gitu loh. Itu hukumnya haram gitu. Ada sebagian orang yang melarang hal itu. Nah, jika ada yang dijual belikan adalah kucing liar, maksudnya dijual belikannya ini adalah kucing liar ya, bukan kucing piaraan seperti yang video-video ini kan lucu-lucu gitu ya. Nah, hukumnya adalah haram memang. Namun kucing yang jinak maka boleh. Dan ini merupakan kesepakatan daripada para ulama kita, jumhur ulama Asy-Syafi'iyah, dan merupakan pendapat daripada jumhur ulama, mayoritas ulama Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hambaliyah. Jadi semua
keempat mazhabnya itu memperbolehkan jual beli kucing ini, kecuali kucing liar yang tadi gitu. Kenapa memperbolehkan? Kucing jinak adalah salah satu binatang suci dan memiliki manfaat mubah. Bang, manfaat mubah itu apa sih gitu kan? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, manfaat mubah ini itu bisa dalam artian manfaat yang bisa dimanfaatkan gitu. Di antaranya manfaat mubah adalah untuk hiasan. Itu hiasan karena memiliki bulu atau yang bentuk suara yang indah, bulu yang indah, atau juga bisa menjadi hiburan karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan gitu ya. Atau bisa juga untuk dijadikan sarana atau untuk mengusir tikus. Nah, apa kaidahnya? Ada nggak kaidahnya? Ada. Segala sesuatu yang dimiliki atau yang dibolehkan untuk mengambil manfaat dengannya, maka boleh untuk menjualnya kecuali apa yang telah dikecualikan oleh syariat. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual belikan kucing, terbantahkan dengan kaidah ini gitu loh. Karena ada manfaat di sana dan dikecualikan oleh syariat. Oleh karena itu, jika terpenuhi akan syarat-syarat jual beli, maka boleh dan syah jual belinya. Bagaimana kalau kucing liar? Nah, kalau kucing liar tidak ada manfaat di segi kemanfaatan yang bisa diambil ya, misalkan itu tidak boleh untuk diperjualbelikannya. Nah, ada dalam sebuah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan demikian. Jual beli kucing yang jinak diperbolehkan tanpa adanya perselisihan dari kami, di sisi kami maksudnya ya. Maksudnya sisi kami ini ulama Syafi'iyah tentunya. Kecuali apa yang dihikayatkan dalam Al-Baghawi di dalam kitabnya dalam Syarah Mukhtasar Al-Muzani dari Ibnu As. Sesungguhnya dia berkata tidak boleh gitu loh. Namun pendapat ini termasuk pendapat yang nyeleneh, batil dan tertolak. Pendapat yang masyhur bolehnya hal itu merupakan pendapat daripada jumhur ulama yang telah dinukil oleh Al-Qadhi Iyad dari Zumhur Mazmu Syahrul Muhazzab gitulah. Nah, sedangkan Al-Haytami juga bilang, Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau wafat pada tahun 974 Masehi, sah jual beli kucing jinak gitu. Dan larangan dari hasil penjual beli kucing itu, penjualan kucing itu dibawa kepada kemungkinan kucing liar. Maksudnya apa? Dari hasil jual beli kucing jinak ini digunakan untuk hal yang lain, termasuk membeli misalkan kucing yang liar tadi, itu tidak boleh. Maka jatuhlah hukum jual beli, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya gitu loh. Mana landasan hukumnya? Mana firman Allah yang memperbolehkan jual beli? Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun harus digarisbawahi sahabat bila dimanapun sahabat bila berada, ada huruf alif lam dalam kata al-bai'ah. Al-bai'ah ini alif lamnya mengandung kata alif lam lil jinsi, menunjukkan jenis gitu loh. Jadi Allah menghalalkan jual beli. Ini jenisnya jual belinya seperti apa gitu. Dan
jual beli yang memberikan faidah keumuman, gitu loh. Bukan lil ad, ya, bukan lil ad. Ini dalam mana? Dalam tafsiran Al-Qurtubi, ya, di juz ketiga nomor 356. Nah, sementara daripada Imam Syafi'i, pendapatnya yang tertuang di kitab Al-Um jilid 3 gitu ya. Maka asal berbagai jual beli semuanya mubah apabila dengan kerelaan dari penjual dan pembeli yang diperbolehkan untuk perkara tersebut di dalam apa-apa yang mereka telah lakukan dari jual beli, kecuali apa yang telah dilarang hal tersebut oleh Rasulullah SAW darinya, maka apa yang masuk dalam makna yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka hal itu haram dengan izinnya, masuk di dalam makna yang dilarang. Jadi termasuk salah satu syarat sahnya jual beli yang disyaratkan pada sesuatu yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang memiliki manfaat mubah. Manfaat mubah dari mana? Baik dari sisi syar'i atau syariat ataupun hisi daripada panca indera, gitu loh. Panca indera ya. Nah, lantas bagaimana hukum daripada jual beli yang sama sekali tidak memiliki manfaat? Maka termasuk jual beli yang batil atau yang haram, tidak boleh. Baik sesuatu itu tidak memiliki manfaat secara asal atau memiliki manfaat akan tetapi manfaat yang dimilikinya itu tidak muktabarah atau tidak dianggap manfaat oleh syariat. Seperti apa contohnya? Seperti khamar atau benda-benda atau barang-barang memabukkan, itu tidak boleh jual belinya. Dan diharamkan hukumnya. Karena apa? Karena di dalamnya terjadi kemudaratan. Nah, lantas bagaimana kaidah fikihnya? Al-Sarkasi mengatakan demikian. Hukum itu akan terwujud dengan perkara yang paling dominan, ya. Karena perkara yang kurang dominan, sedikit atau jarang, akan habis atau lenyap ketika berhadapan dengan yang dominan. Dan perkara yang akan habis masuk ke dalam bukan sesuatu yang tidak ada. Ini pendapat daripada As-Sarkasi, gitu loh. Lantas bagaimana dengan kucing jinak yang kita piara? Nah, kucing jinak ini memiliki manfaat mubah. Yang tadi dikatakan di awal, manfaat mubah ini bisa dari segi apanya nih? Dari bulunya misalkan ya jadi halus gitu ya, lucu. Atau dari tingkah lakunya karena kelucuannya, karena kegemesannya. Atau bisa dijadikan alat untuk mengusir tikus gitu, karena memang kucing adalah pemangsa utama tikus misalkan, begitu boleh gitu loh. Dan ini tidak berlaku kepada kucing saja, kepada hewan piaraan yang lain yang jinak gitu ya, seperti burung misalkan, itu juga boleh gitu loh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim namun dengan nomor yang berbeda ya, yang didapat daripada Anas bin Malik. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku mempunyai saudara laki-laki yang bernama Umair. Nah, perawi ini mengatakan bahwasannya aku mengira Anas juga berkata begitu. Jadi memang dikiranya kata demikian. Kala itu dia masih disapi. Biasanya apabila Rasulullah SAW datang dan melihatnya, maka beliau akan menyapa, "Hai Abu Umair, bagaimana kabar si Nugair?" Nugair ini adalah seekor burung pipit. Dan memang Abu Umair ini memang senang gitu loh bermain dengan burung pipit tersebut.
Nah, ini salah satu landasan boleh mengambil manfaat mubah daripada hewan. Jadi ada faidah dan kaidah ketika kita berkaca kepada hadis tadi ya. Bolehnya untuk memiliki dan memelihara yang pertama, serta memperjualbelikan hewan suci yang memiliki manfaat mubah. Itu yang kedua. Gitu loh. Kenapa? Salah satunya ya tadi contohnya burung pipit gitu loh. Diperbolehkan untuk memperjualbelikan karena tadi kicauannya kan gitu. Seperti itu. Sehingga tidak mungkin jika syariat Islam mengharamkan jual beli hewan yang memiliki sifat mubah gitu loh. Nggak mungkin. Atau hewan yang dikatakan kucing lah ya. Tidak mungkin gitu. Karena apa? Seandainya saja jual beli kucing jinak ini diharamkan, maka hal ini akan mewajibkan atau mengharuskan bertabrakan dengan hukumnya jual beli, hukumnya bolehnya jual beli sesuatu yang memiliki manfaat gitu loh. Seperti hadis yang tadi di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun nomor hadisnya berbeda. Kalau Bukhari itu di nomor hadis 6129, sedangkan Muslim di 2150. Nah, hewan suci yang memiliki manfaat mubah pada asal hukumnya atau pada hukum asalnya ini boleh untuk dipelihara dan diambil manfaatnya serta boleh dipindah tangankan. Nah, maksudnya dipindah tangankan ini itu diperjualbelikan ya dengan berbagai akad jual beli dan yang semisalnya. Gitu. Karena termasuk dari sesuatu yang telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manfaat bagi manusia. Supaya apa? Berkhidmat kepada Allah. Gitu loh. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan, kata Allah. Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Firman Allah di mana ini? Firman Allah di dalam surah Al-Luqman ayat 20. Ya. Maka Allah juga telah mengisyaratkan akan bolehnya untuk memelihara hewan dengan maksud mengambil manfaat, keindahan, ya, berhias dengannya, untuk memuaskan kebahagiaan atau untuk membantu pekerjaan. Jadi jual beli hewan yang mendatangkan manfaat mubah pada dasarnya boleh dan tidak dilarang. Ada salah satu firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 8. Dan dia Allah telah menciptakan kuda, banggal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikan perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Nah, sementara daripada pendapat Imam Ar-Rafi rahimahullah yang wafat pada tahun 623 Hijriah, ya, ketahuilah, beliau mengatakan begini, ketahuilah sesungguhnya hewan-hewan yang suci itu ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, hewan yang bisa diambil manfaatnya, maka boleh untuk diperjualbelikan, seperti kambing, bigol, keledai.
dan dari jenis pemburu yang tidak buas seperti kijang, dan dari burung pemburu atau burung buas seperti elang, albuzah sejenis burung kecil ya, dan macan. Itu boleh sebetulnya. Dari burung seperti burung merpati, burung pipit, burung raja wali, dan di antara jenis pertama ini, hewan yang diambil manfaat dari warnanya atau suaranya seperti burung merak, burung tiung, ya, dan juga gajah dan kucing, demikian juga gajah dan kucing, demikian pula juga kera, karena sesungguhnya ia bisa diajari berbagai hal, maka ia akan bisa mengerti. Itu. Kedua, apa yang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh untuk dijual belikan. Jadi kata Imam Ar-Rafi ini ada dua. Ada yang diperbolehkan jika ia bisa diajari sesuatu berbagai hal dan ia bisa mengerti, itu boleh diperjualbelikan. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan apa yang tidak bisa dimanfaatkan, gitu loh. Nah, sebagian pihak berpendapat bahwa jual beli kucing itu kan liar, katanya gitu ya. Nah, mereka ini berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di nomor 1569. Apa bunyi hadisnya? Aku bertanya kepada Jabair tentang harga penjualan anjing dan kucing. Beliau menjawab, Nabi SAW telah melarang dari hal tersebut, dari hal itu. Nah, dari sisi hadis ini kita harus arif dan bijaksana, teman-teman, dalam menyikapi larangan daripada hukum jual beli kucing ini. Karena ada dalil yang melarang, ada juga yang menghalalkan atau memperbolehkan. Nah, larangan daripada hasil jual beli yang di dalam hadis tadi, ya, hadis Muslim tadi, bukan untuk kucing secara mutlak, dalam artian bukan untuk kucing keseluruhan, ya. Akan tetapi dikhususkan kepada jenis kucing liar, gitu loh. Karena kucing yang liar itu tidak ada kemanfaatan di dalamnya, walaupun memang saat sekarang ini banyak mungkinnya yang memelihara kucing liar, tapi kayaknya jarang gitu loh. Yang kebanyakan kan kucingnya kucing ras hias gitu ya. Sehingga akan masuk ke dalam perbuatan yang menyia-nyiakan harta, yang bagaimana menyia-nyiakan harta tersebut telah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada nggak syaratnya? Salah satu syarat sah jual beli dari sisi sesuatu yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat mubah. Tadi salah satunya, ya, baik dari segi syar'i maupun dari segi hissi atau panca indera. Sehingga larangan jual beli kucing tadi harus dikompromikan dengan larangan yang menyia-nyiakan harta. Jadi harus didiskusikan lagi gitu. Karena jika larangan jual beli kucing ini dipahami secara mutlak, baik yang liar ataupun yang jinak, baik yang memiliki manfaat ataupun tidak, maka kita membuang hadis larangan menyia-nyiakan harta, gitu loh. Karena apa? Karena mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan dari hadis ini diperbolehkan bagi kita untuk mengeluarkan harta untuk perkara yang ada manfaatnya, gitu loh. Kalau tadi kan tidak boleh mengeluarkan harta kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita, tapi boleh mengeluarkan harta kepada hal-hal yang ada manfaatnya untuk kita, gitu loh. Nah, yang kedua apa?
Melihat larangan dari hadis tadi di atas, maka larangannya ini hukumnya adalah makruh, bukan haram. Makruhnya bagaimana? Makruhnya itu jika dimaksud larangan dari segi suatu adat yang mana manusia memberikan toleransi di dalamnya serta mereka membutuhkannya. Mesti diingat juga sahabat bila dimanapun sahabat bila berada, ada suatu kaidah bahwa larangan makruh boleh untuk dilakukan jika ada hajat mubah atau kebutuhan mubah di dalamnya. Maksudnya kebutuhan manfaat di dalamnya. Dulu. Di antara hajat ini mengambil manfaat keindahan atau hiburan ataupun apa misalkan menjadi penjaga rumah dari tikus, itu boleh. Jadi suatu kaidah bahwa jika datang larangan yang menyatakan bahwa jual beli kucing itu dilarang, maka hal ini masuk ke dalam bab adabnya saja, bukan ke dalam hukumnya. Nah, pendapat Imam Nawawi ya, ini ada di sarahnya Sahih Muslim ini ya. Adapun larangan dari hasil penjualan kucing, maka hal itu dibawa kepada kemungkinan karena tidak ada manfaat. Kucing liar maksudnya gitu ya. Ataupun larangan tersebut merupakan larangan makruh sehingga manusia terbiasa menghadiahkannya, meminjamkannya dan berbagai toleransi dengannya. Sebagaimana hal itu merupakan perkara yang umum, maka jika termasuk dari apa-apa yang bisa dimanfaatkan, maka boleh sah untuk memperjualbelikannya. Dan dari hasil penjualannya tersebut, dari hasil penjualan beli kucing ini, itu adalah halal, gitu loh. Ini merupakan pendapat daripada seluruh ulama. Ya. Jadi sahabat bila dimanapun sahabat bila berada, kalau ada yang mengatakan jual beli kucing itu dilarang, kita harus bijak dan arif menyikapi hal tersebut. Karena ada manfaat yang kita bisa ambil daripada jual beli kucing tersebut. Walaupun akadnya berbeda, misalkan akadnya saya mengambil kucing ini dengan akad mengganti biaya makan, misalkan boleh silakan. Tujuannya apa tadi? Ada manfaat daripada jual beli tersebut. Nah, jual beli yang tidak boleh adalah jual beli yang tidak ada manfaatnya atau tidak muktabaroh tadi, gitu loh sahabat. Jadi sudah jelas ya hukumnya. Bagaimana hukumnya jual beli kucing? Hukumnya makruh boleh. Hukum asalnya boleh tapi menjadi makruh. Makruhnya bagaimana? Tadi udah dijelaskan. Apakah hasilnya halal? Halal. Tadi juga sudah dijelaskan. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang memiliki atau mempunyai sifat bermanfaat boleh diperjualbelikan. Itu saja. Terima kasih sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Alhamdulillah ya memang kucing ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan ya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun menamai kucingnya ini dengan salah satu nama itu Al-Mu'izzah gitu ya. Al-Mu'izzah, nama kucing baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, mudah-mudahan sharing mengenai fenomena apakah dilarang jual beli kucing gitu ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, dan apabila ada kesalahan kata yang di dalamnya itu datang dari kami sendiri, daripada kebodohan kami sendiri. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Namun apabila ada guna, manfaat serta kebenaran di dalamnya, itu sejatinya berasal
dan memang berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada atas supportnya selama ini, dan bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, kami mohon dukungannya untuk klik like, share, komen, dan subscribe tentunya ya. Kita akhiri dan cukupkan sampai di sini sahabat. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita ini hingga akhir hayat nanti. Kita akhiri dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.